Bapak, Ibu, Opa, Oma yang berkat Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Jumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Gideon Marsuti, anggota PKLU GPIB Harapan Indah, Bekasi. Kuasa-Mu dan amal-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya membakar, berbuah tuayan pun besar. Bacaan Alkitab dan renungan kita pada malam hari ini, Selasa malam 14 November 2023, terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8, ayat 34 sampai 39. Sebelum membaca Alkitab dan renungan pada malam hari ini dari Sabda Bina Umat, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah bimbingan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat kami mengerti, memahami, dan mendalami, dan bahkan melakukan firman dan kehendak-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah setia mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8, ayat yang ke-34 sampai ke-39, yang menyatakan, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang-orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang ini dirasuki setan dan telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggal setan-setan itu meminta supaya ia diperkenalkan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan kepada segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus, perikop pada malam hari ini oleh SBU diberi judul, ceritakan segala sesuatu yang telah Allah perbuat atasmu. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ayat 39a yang sebagai alat emas pada malam hari ini. Di pintu masuk bagian dalam sebuah restoran terkenal dipajang tulisan yang berbunyi demikian.
Kalau Anda tidak puas dengan hidangan yang kami sajikan dan layanan yang kami berikan, tolong sampaikan ketidakpuasan Anda itu kepada kami. Dan jangan sebarkan ketidakpuasan Anda itu kepada siapapun yang Anda temui. Kalau Anda puas dengan hidangan yang kami sajikan dan yang kami berikan, jangan sampai kepuasan Anda itu kepada kami, tetapi sebarkan kepuasan Anda itu kepada siapapun yang Anda temui. Tulisan yang dipajang di restoran terkenal itu sedikit mirip dengan pesan yang Yesus sampaikan kepada orang yang telah Yesus sembuhkan dari roh jahat. Para penjaga babi menyaksikan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat itu, lalu mereka menyebarkan peristiwa itu di kota dan di kampung-kampung. Akibatnya, banyak orang datang untuk menjumpai Yesus dan melihat orang yang telah Yesus sembuhkan karena desakan orang banyak dan datang menjumpainya. Yesus segera tinggalkan tempat itu. Sebelum Yesus pergi, Yesus berkata kepada orang yang telah sembuh, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Lukas pasal 8 ayat 39a. Injil Lukas kemudian menyatakan orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita telah mengalami perbuatan kasih Allah, kita tidak boleh berdiam diri. Sebab ada tugas yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah menerima dan menikmati perbuatan kasih Allah. Kita harus memberitahukan perbuatan atau kasih Allah yang telah kita alami kepada siapapun dan kita jumpai dalam kehidupan ini, supaya mereka juga mengetahui dan percaya kepada Allah. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Telah dan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus Gemerlap. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan malam ini bersama saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Telah berlangsung dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan malam ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mampu menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa juga untuk Opa Oma yang selalu setia mendengarkan program SPM AB ini, dan berkati seluruh pengurus Dewan PKLU dan seluruh anggota PKLU GPIB. Kiranya di masa tua kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang menopang dan menjaga kami, sehingga kami mampu kuat dan tegar menjalani hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang kudus memampukan kami
untuk terus melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa agar SPMAB ini menjadi misi Allah dalam menyampaikan kebenaran, kekuatan, dan harapan baru bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.